Fufu Fafa ramai di Twitter, jejak digital akun Gibran sebut Prabowo pecatan TNI jadi perbincangan. Akun Kaskus yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka mendadak viral dan memicu kontroversi di media sosial. Gibran Rakabuming Raka disorot lantaran jejak digital sang wakil presiden terpilih dari akun Kaskus yang diduga miliknya beredar di platform X. Netizen menguliti sejumlah unggahan diduga milik Gibran yang berisi perkataan tak senonoh, penghinaan terhadap Prabowo Subianto sekeluarga, hingga cacian pada buruh. Dia mengomentari judul-judul dari berita. Joko Grab dan Mandala Nusa usulan nama ibu kota baru Indonesia menurut warganet gitu. Dia menjawab Wowolen City of Kampret. Jadi Wowolen City of Kampret. Jadi lahan atau tanah Wowo atau kota Wowo kurang lebih demikianlah. Wowo ini kepada Pak Prabowo ya, sering disebut itu kalau oleh netizen. Baik sahabat sekalian, rekam jejak digital tentu tidak bisa dihindari untuk saat ini. Karena apa yang telah kita lakukan pada masa lampau akan terekam dan bisa diungkapkan suatu waktu, entah kini atau nanti. Hal itu dialami oleh salah satu akun yang bernama Fufu Fafa yang diduga atau disinyalir milik dari Gibran, yaitu satu akun di Kaskus ya. Akun Kaskus milik Gibran ini diberi nama Fufu Fafa. Dan yang menjadi perhatian publik saat ini adalah di mana dalam akun Fufu Fafa tersebut ternyata ada postingan Gibran yang menjurus kepada sebuah penghinaan. Dan penghinaan itu ditujukan untuk siapa? Tentu ini publik pasti akan kaget luar biasa, karena sebenarnya postingan itu atau cuitan itu ditujukan untuk presiden terpilih saat ini, Prabowo Subianto. Namun banyak pihak masih meragukan dengan kebenaran dari pemberitaan ini. Namun saat ini berita terkait dengan akun Kaskus milik Gibran tersebut sudah tersiar dan sudah semakin banyak pemberitaan di media sosial. Dan sebagai netizen Indonesia tentu kita sudah tahu bagaimana perguncingan terkait hal ini membias kemana-mana saat ini. Baik, seperti apa akun Kaskus milik Gibran yang disinyalir milik Gibran, yaitu akun Kaskus dengan nama Fufu Fafa tersebut yang memberikan postingan dan sudah lebih banyak menjurus kepada penghinaan tersebut. Mari kita saksikan video-videonya. Fufu Fafa ramai di Twitter, jejak digital akun Gibran sebut Prabowo pecatan TNI jadi perbincangan. Akun Kaskus yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka mendadak viral dan memicu kontroversi di media sosial. Akun tersebut diduga menyebut Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 hingga 2029 sebagai pecatan TNI. Komentar tersebut segera memancing reaksi keras dari warganet. Akun Kaskus yang menjadi sorotan itu memiliki nama Fufu Fafa dan mulai ramai diperbincangkan setelah sejumlah warganet mengaitkannya dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Dugaan tersebut semakin kuat setelah ditemukan bukti bahwa akun tersebut pernah mengklaim sebagai pemilik akun X atau Twitter dengan username @rkgbrn yang diketahui sebagai akun lama Gibran Rakabuming. Wah, kalau benar demikian, ini bagaimana ya respon dari Pak Prabowo sendiri? Kalau itu benar, yang memiliki akun Fufu Fafa tersebut adalah Gibran, dan yang sudah melakukan postingan yang sifatnya menjurus kepada penghinaan untuk dirinya dan keluarganya. Bagaimana jadinya kalau mereka harus bisa berdampingan untuk dilantik menjadi presiden dan wakil presiden kalau memang ini adalah sebuah kebenaran? Salah satu komentar yang kini viral, akun Fufu Fafa menuliskan kalimat yang dianggap menyindir Prabowo Subianto dengan menyebutnya sebagai pecatan TNI. Komentar tersebut muncul di sebuah thread yang membahas soal Prabowo yang tidak pernah mengambil uang pensiunan TNI sejak 1998. Ternyata pecatan dapat pensiunan juga, tulis akun Fufu Fafa dengan nada sinis. Reaksi warganet pun beragam, namun banyak yang mengecam komentar tersebut. Beberapa menganggap bahwa pernyataan tersebut tidak pantas, terutama mengingat posisi Gibran sebagai anak presiden dan wakil presiden terpilih yang akan bersanding dengan Prabowo mulai Oktober mendatang. Komentar-komentar tersebut juga dianggap memicu sentimen negatif terhadap Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan merupakan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
ini berat ini ya. Kok bisa? Inilah yang dinamakan rekam jejak digital itu tidak akan bisa dihapus dan akan terekam terus. Tidak hanya Gibran saat ini, tapi kita sudah mendengar juga di berbagai pemberitaan terkait dengan postingan Ridwan Kamil pada beberapa tahun lalu terkait Jakarta juga sudah mulai diangkat isunya. Kalau memang benar ya Fufu Fafa itu merupakan akun milik dari Gibran, ini kita tidak tahu lagi apa jadinya. Tapi besar harapan bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dan mudah-mudahan saja itu bukan akun milik Gibran. Karena kalau benar, kita tidak tahu lagi Indonesia 5 tahun ke depan ini akan seperti apa jika hubungan antara presiden dan wakil presiden sudah terbentur lebih awal, jauh sebelum pelantikan ini. Kalau sebelum pelantikan saja sudah terjadi benturan, kalau memang ini benar dan terjadi benturan, kita sudah tidak bisa membayangkan bagaimana Indonesia ke depan, di mana antara presiden dan wakil presiden harus bersih tegang, lalu memimpin semua bangsa yang besar ini. Pasti akan mudah untuk adu domba dan lain sebagainya. Ini pasti pihak-pihak tertentu yang ya memiliki kepentingan dalam urusan ini pasti akan mengambil ini sebagai sebuah peluang untuk bisa membombardir atau mengadu domba antara Prabowo dan juga Gibran. Tidak hanya soal sindiran terhadap Prabowo, akun Fufu Fafa juga menjadi sorotan karena berbagai komentar kontroversial lainnya, termasuk yang merendahkan buruh dan masyarakat kelas bawah. Misalnya, akun tersebut pernah menulis tanggapan sinis dalam thread yang membahas kenaikan kelas buruh dengan mengatakan, pengen naik kelas? Jadi pengusaha aja tong. Penelusuran oleh warganet menemukan adanya akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran, mengingat adanya klaim dari pemilik akun tersebut terkait identitasnya sebagai pemilik akun XRK GBRN. Hingga saat ini baik Gibran Rakabuming Raka maupun pihak istana belum memberikan tanggapan resmi terkait viralnya temuan akun Kaskus tersebut dan sindiran yang dilontarkan terhadap Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka disorot lantaran jejak digital sang wakil presiden terpilih dari akun Kaskus yang diduga miliknya beredar di platform X. Netizen menguliti sejumlah unggahan diduga milik Gibran yang berisi perkataan tak senonoh, penghinaan terhadap Prabowo Subianto sekeluarga, hingga cacian pada buruh. Tak hanya dugaan tak berdasar, netizen membawa bukti bila akun Kaskus Fufu Fafa yang dimaksud diduga milik putra sulung Jokowi. Pasalnya, dari tangkapan layar yang beredar, pemilik Fufu Fafa turut mencantumkan akun X dengan nama @RKGBRN yang diduga juga milik Gibran Rakabuming Raka. Konon, akun @RKGBRN juga sempat disebut oleh Kaisang Pangarep di X pada 2011 silam. Kala itu, Kaisang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gibran Rakabuming Raka melalui cuitannya. Akun Kaskus dengan nama pengguna Fufu Fafa itu sontak ramai diperbincangkan publik hingga trending nomor 1 di X pada 31 Agustus 2024. Nah ini kalau memang benar, ini diduga kuat benar karena sempat dicuit oleh Kaisang dan mereka berteman, terus ada pengakuan bahwa akun Fufu Fafa itu pemiliknya sama dengan pemilik akun X dengan nama atau inisial RGBN dan seterusnya seperti yang disampaikan tadi. Dan ternyata setelah dicek itu akun X milik Gibran. Lalu apakah pemilik Fufu Fafa itu juga Gibran ataukah apa dibalik ini semua? Kita tentu pasti menunggu pembuktian dan juga ya klarifikasi dari para pihak tentunya. Usai ditelusuri, ternyata ulang tahun Gibran dan sang ibu, Iriana Jokowi, jatuh pada tanggal yang sama, yakni 1 Oktober. Hal tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran Rakabuming. Bukti lain juga diduga dalam berbagai komentar yang ditulis. Akun Fufu Fafa terciduk kerap melontarkan komentar bernada sinis kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Akun Fufu Fafa bahkan tak segan menyerang hal-hal yang berbau sensitif pada Prabowo, mulai dari masalah istri hingga anak. Bukti lain yang diduga kuat jika pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran, yakni beberapa komentarnya kerap menyanjung Presiden Jokowi. Mudah-mudahan Om Wowo bisa cepat punya cucu biar merasakan kebahagiaan Pak Dewi. Tulis akun Fufu Fafa pada 2017 lalu. Beberapa bukti tersebut semakin menambah keyakinan netizen jika pemilik akun Fufu Fafa sebenarnya adalah putra Presiden Jokowi.
Bahkan kini banyak yang menandai akun Gibran untuk meminta klarifikasi mengenai kebenaran akun Fufu Fafa tersebut. Terima kasih Sobat IWS TV telah menyimak video di saluran ini. Baik sahabat sekalian, tadi kita mendengarkan bersama atau menyaksikan juga video yang disampaikan tadi bahwa ada beberapa kesamaan, yaitu mulai dari akun Fufu Fafa yang di-add juga oleh Kaisang. Kemudian akun Fufu Fafa ini ada orang yang berinisial RGBN, pemilik akun X, mengakui bahwa Fufu Fafa itu adalah akun Kaskus, Fufu Fafa itu adalah miliknya. Lalu yang berikut, ketika Kaisang mengucapkan selamat ulang tahun, itu juga ditujukan untuk pemilik akun X RGBN tadi. Dan disinyalir itu adalah milik Gibran. Setelah ditelusuri, ternyata Gibran dan Ibu Negara, istri dari Pak Jokowi, itu ternyata memiliki tanggal lahir yang sama, yaitu 1 Oktober. Kalau benar demikian, apakah benar akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran? Kita nantikan klarifikasi dan juga penelusuran lebih jauh sebelum kita memutuskan atau menghakimi seseorang. Dia mengomentari judul-judul dari berita. Joko Grab dan Mandala Nusa, usulan nama ibu kota baru Indonesia menurut warganet, gitu. Dia menjawab Wowolen City of Kampret. Jadi Wowolen City of Kampret. Jadi lahan atau tanah Wowo atau kota Wowo, kurang lebih demikianlah. Wowo ini kepada Pak Prabowo ya, sering disebut itu kalau oleh netizen. Kemudian ada judul dugaan tim mawar dibalik kerusuhan 22 Mei. Prabowo Sandi ngaku nggak kenal. Kasihan Lowo katanya. Kesaksian Tajudin yang disuruh Kiflan, ini adalah Pak Kiflan Zen, tembak Luhut Wiranto BG Goris. Dia menulis lagi, mampus Lowo. Aduh, luar biasa. Real count 84%, ini 13 provinsi yang dimenangi Prabowo. Komentarnya adalah provinsi terbelakang. Jadi ya, siapa yang pada tahun 2019 lalu provinsinya menang memilih Pak Prabowo itu disebut sebagai provinsi terbelakang. Kok bisa ya? Ya mudah-mudahan kita berharap jangan sampai ini benar milik Gibran. Kalau itu benar ini milik Gibran, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Pak Prabowo ketika tahu bahwa wakil presidennya yang selama ini sudah bersama-samanya berjuang untuk menang, lalu hasil akhirnya ternyata orangnya seperti ini. Sekalipun itu masa lampau yang sudah lewat, tetapi kalau sudah menyerang secara pribadi, siapapun dia pasti sulit untuk menerima itu ya. Ada lagi yang lainnya Mas Hersu, Prabowo bikin surat wasiat kalau terjadi apa-apa terhadap saya. Itu yang dibuat di Sahid ketika itu dia menyatakan itu. Ya, kata Gibran rek depresi katanya. Jadi dia dalam keadaan depresi membuat surat wasiat. Ada lagi judul guru ngaji ini melecehkan 20 gadis dan dikomentari oleh Gibran pasti pendukung Prabowo. Dan oleh Fufu Fafa alias Gibran dikomentari kasihan capres yang anaknya fashion designer homo. Katanya seperti itu. Ada lagi juga sadis betul. komentar dari Fufu Fafa ini, istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa? Memang saya dalam percakapan offline sering ada saya dengar seperti itu pada orang-orang tertentu ya, seringnya memang orang yang sinis begitulah kepada keadaan situasi keluarga dari Pak Prabowo. Tapi ketika ini dituliskan di medsos yang begitu sangat terbuka, siapapun bisa membaca, dan ini ditulis oleh seorang anak presiden, sangat-sangat tidak layak loh Mas Hersu. Benar bisa menempatkan dirinya dan tidak sepadan dengan usianya. Kalau ini 2019-2018 itu kan usianya sudah lebih matang lagi begitu. Sudah 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu mungkin berarti sekitar usia 33-34. Tidak layak banget kalau dia tidak tahu situasi ini. Kemudian di situ juga ada lagi mengomentari Pak Prabowo, tentara pecatan, cerai, anak melambai, pendukungnya radikal, partai koalisi nggak all out mendukung. Ini benar-benar sadis ya informasi ini. Sampai detik ini belum ada klarifikasi dari pihak Gibran ya. Tetapi bagaimana bisa seperti ini ya? Memang pasti banyak orang akan sesalkan apa yang dilakukan kalau memang ini benar Gibran yang lakukan.
siapapun dia pasti tidak akan bisa memaafkan dengan cara ya penyerangan secara yang bersifat pribadi seperti ini. Itu sangat sulit untuk dimaafkan. Lalu bagaimana nasib bangsa ini yang akan dipimpin oleh dua orang yang memang kalau sudah didahului dengan hal-hal seperti ini? Kita hanya bisa berharap agar Indonesia tetap aman lah ya. Dan kalau kita lihat ya, ini 2018. Jadi gini, sekali lagi ya, tentu saja nggak mungkin ini postingan baru ya. Ini postingan lama, postingan sebelum Pilpres 2019 atau Pilpres 2019, di mana Prabowo itu berhadapan dengan Jokowi dalam dua edisi 2014-2019, dan rupanya yang diduga Gibran ini yang membuat postingan-postingan yang tidak senonoh ya. Nah, ini menunjukkan ketidakdewasaan, bayangkan. Oh, tapi itu kan 6 tahun yang lalu, ya sama aja. Anda kalau berpendidikan membuat statement pernyataan itu nggak ada yang aneh-aneh. Ya, tidak ngatain orang homo, gay dan lain sebagainya. Apalagi ada bahasa yang kotor ya tadi ya, saya lihat yang saya tidak bisa bacakan di sini, yang menceritakan posisi duduk dan alat kelamin laki-laki ya, yang diposting ya foto seorang anak ya. Jadi saudara sekalian, saya tidak tahu ya bagaimana ini rekonsiliasinya, tetapi maksudnya begini. Ini bukan soal mengadu domba ya, tapi yang ingin dibongkar oleh netizen itu adalah watak, perilaku. Apakah pantas kita memiliki pemimpin yang seperti itu? Iya, memang kalau ini benar adanya dan juga itu adalah postingan dari Mas Gibran, memang sangat disayangkan. Sekalipun itu sudah masa lampau di mana dia sendiri belum menjadi calon wakil presiden kala itu. Tapi perilaku karakternya ini memang sangat disayangkan kalau memang benar demikian. Dan ini pastinya akan menjadi bahan gorengan ya, bukan lagi bahan goreng tapi ini realita. Dan ini pasti akan menjadi kunci utama orang-orang yang selama ini menjadi lawan politiknya. Dan gampang sekali untuk dijadikan bahan untuk bisa ya membenturkan antara Gibran dan juga Prabowo yang adalah sebentar lagi akan dilantik menjadi presiden dan juga wakil presiden. Ini yang sangat disayangkan ya, kalau sampai ini benar adanya. Yang tidak cukup dewasa, yang tidak bisa menjaga attitude-nya, ya kan? Itu yang menjadi persoalan sesungguhnya ya. Jadi kalau para pendukung perspektifnya adu domba dan lain sebagainya, ini bukan mengadu domba, ini adalah soal kedewasaan pejabat publik. Jangan lupa dia adalah pejabat publik, sekali lagi ya, pejabat publik. Ada nggak yang belum saya bacakan, yang baru lagi itu ya tadi ya, nanti ditampilkan aja ya. Ini ada juga berita beredar akun Kaskus diduga milik Gibran, isinya rendahkan buruh dan rakyat. Ya tadi sudah saya ini kan ya. Kemudian ini ada foto dari putra presiden terpilih ya. Ya ini ya, jangan gitu caranya mainnya, Mas Didit ini orangnya baik dan berprestasi. Apa iya, kasihan sekali ya. Kali ini apa pernyataan dari yang bersangkutan atau bukan ya? Original post by pacarnya Veila, mau saingan sama Eke ya. Oke, maksudnya apa ini? Fufu Fafa juga ya, duduk gitu nggak kecepit tuh. Oke, itu ada dia ngomong kotor ya, tapi ini Fufu Fafa juga ya. Jadi Fufu Fafa yang diduga milik Gibran, tapi ya bisa jadi klarifikasinya itu dibajak dan lain sebagainya ya. Karena begini saudara sekalian, memang menjaga akun ini susah juga ya. Saya punya akun Facebook misalnya yang tidak aktif lagi, bisa aja kemudian tiba-tiba di take over orang gitu ya. Kemudian saya punya akun Twitter yang 450.000 tapi dikuasai pihak lain, hanya dia nggak aktif. Saya tetap bisa memposting tapi nggak bisa mengambil alih, tapi nanti gimana caranya.
Ya, ini apa yang disampaikan publik ini ya tidak bisa dianggap ringan ya. Coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan isu ini ya. Oke. Bang Refli, malu punya wakil presiden Indonesia seperti Gibran, apa kata dunia? Aduh, ya sebenarnya bukan soal malu tidak malu ya. Sudah dibilang menjadi pejabat publik itu harus matang ya. Nggak boleh kemudian punya jiwa yang belum matang ya. Mengkritik sama ngatain itu beda loh ya. Kalau mengkritik itu ya kritis, tapi ngatain beda. Ngatain itu hal-hal yang ya kayak gitulah tadi bicara mengenai macam-macam tadi ya. Viralkan, ngeri juga nih Bang, apakah kelakuan Gibran seperti ini bisa dibatalkan untuk dilantik? Begini saudara sekalian ya, pembatalan pelantikan itu secara teoritis tidak mungkin lagi terjadi. Kenapa? Secara teoritis ya saya katakan, kecuali kalau kita bicara ekstra konstitusional, karena kemenangannya sudah diumumkan, sudah ditetapkan oleh KPU setelah adanya sidang MK, selesai sudah, completed. Jadi Prabowo Gibran tetap bisa dilantik. Nah setelah dilantik bisa di-impeach kalau mau, yaitu diberhentikan karena melakukan kategorinya melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, kemudian korupsi, suap, dan tindak pidana berat lainnya ya. Atau kategori kedua, melakukan perbuatan tercela. Memang tercela selama ini judi, mabuk, zina, tapi yang ini kan perbuatan tercela sesungguhnya. Nanti kita lihat, oh itu dilakukan beberapa tahun yang lalu. Oke, makanya kemudian impeachment itu tidak hanya proses hukum tapi juga proses politik di DPR, dan kemudian nanti proses hukum di MK kita lihat. Atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat presiden dan wakil presiden maksudnya syarat yang tercantum dalam konstitusi, yaitu warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, dan mampu secara jasmani dan rohani. Kita bisa mengatakan, oh ini nggak mampu secara rohani kalau begini, atau ini melakukan perbuatan tercela. Itu hukumnya ya, saya mengatakan hukumnya. Apakah kemudian memenuhi syarat impeachable atau tidak, ya nanti kita lihat ya proses politiknya dan proses hukumnya. Apakah bisa di-impeach atau tidak? Wah, ini penjelasannya cukup bagus ya terkait dengan proses hukum kalau sampai dengan ini benar adanya. Dan untuk pembatalan tidak mungkin lagi, tetapi ketika menduduki posisi itu akan dilakukan impeachment apabila melanggar beberapa hal tadi. Nah kalau benar demikian, berarti ya kasihan dong, Indonesia hanya memiliki presiden yang awalnya dipilih 2 orang, tetapi pada akhirnya hanya dipimpin atau dijalankan oleh presiden tanpa wakil ini ke depannya nanti. Ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Dan bisa jadi juga ya akun yang dibajak ini juga kemungkinan bisa saja terjadi ya. Tambah kita lihat lagi, kita harus bedakan ya, ingat Rocky Gerung, jadi antara impeachable sama impeachment ya. Impeachable itu suatu kondisi keadaan di mana seseorang presiden dan wakil presiden itu bisa di-impeach, impeachable. Kalau impeachment itu ya prosesnya sudah berlangsung ya. Oke sobat dan sekalian, begitu ya. Kemudian sangat-sangat memalukan, malu banget cuy. Salam hormat dari Jepang Bang Era yang selalu mencerdaskan. Pokoknya semua warga tidak setuju Bang Refli jikalau Gibran tetap jadi wakil. Ya bukan soal setuju tidak setuju, orang sudah terpilih ya. Jadi mekanisme seseorang yang sudah terpilih itu harus dilantik, tetapi bukan berarti tidak bisa di-impeach. Salah satu pintu impeachmentnya itu adalah soal ijazah juga. Apakah benar ijazah Gibran itu ijazah SMA itu bisa pakai disetarakan di luar negeri dan lain sebagainya. Jadi ada soal-soal seperti itu. Tapi sekali lagi itu ranahnya impeachment ya, bukan penggagalan pelantikan. Kalau menurut hukum tata negara normal ya. Kalau hukum tata negara darurat atau ekstra konstitusional beda lagi. Bang Refli Harun, itu bukan diduga lagi tapi beneran Gibran sudah ditelusuri di X bahwa akun itu terkait dengan akun Gibran dan Chili Pari. Ya kalau memang sudah memang benar ya
ya kita katakan, tetapi tetap saja agak azas praduga tak bersalah, karena ini kan sebenarnya kan ada potensi tindak pidananya juga kan, ya kan, misalnya tindak pidana pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Agak telat gue bahas ini soalnya gue nyari-nyari satu bukti yang kuat kalau itu beneran akunnya Gibran. Jadi akhir-akhir ini lagi rame banget, lagi trending Twitter dan TikTok soal postingan lama di Kaskus yang diduga punya Gibran. Nah, ini nama akunnya, Fufu Fafa. Di situ juga dicantumkan akun Twitter dan terkonfirmasi oleh postingan adeknya, Saekang. Ini nggak main-main, cukup keras postingannya dan bisa dibilang ini termasuk tindakan tercela. Nih, ada tentara pecatan lah, Wolen City of Kampret lah, stroke ringan lah. Dan dia sebut 13 provinsi yang dimenangkan Prabowo di Pilpres 2019 adalah provinsi terbelakang. Dan yang paling kurang ajar adalah ini. Sampai segitunya anjir, lu pikir lu gagah? Lu tuh letoy, ngerti letoy. Masih mending anak Prabowo, dia punya karya bukan hasil minta ke orang tua. Ini yang katanya sopan santuy. Nih gue kasih linknya ya, lu baca sendiri, gak ada sopan santunnya. Nih. Ayo anak-anak Mulyono, keluarkan cebok no jutsunya. Habis nyebok, lu jilat tuh. Najis. Bang, bahas akun Kaskus Gibran yang lagi viral, katanya dulu sering ejek Pak Prabowo. Oke, ramai diperbincangkan netizen akun Kaskus lama yang diduga milik Gibran, wakil presiden terpilih Indonesia. Menariknya ternyata dulu sering nyinyir dan menjelek-jelekan Pak Prabowo, seperti mengatakan istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa. Wah, menarik nih. Awal mulai ramai diperbincangan ini ketika akun _Mardel_ membeberkan nama akun ex lawas Gibran. Dia menuliskan _RKGBRN adalah akun lama anaknya Mulyono. Penyelam handal, tunjukkan skillmu. Telah ditelusuri, ternyata akun tersebut pernah dimention oleh akun ex-nya Kaisang, yaitu Kaisang Pek di tahun 2011. Saat itu Kaisang mengucapkan ulang tahun kepada Gibran dan ibunya. Nah, menariknya dari sini netizen menemukan akun Kaskus Gibran, yaitu yang bernama Fufu Fafa. Hal ini terungkap karena salah satu postingan Fufu Fafa yang diduga milik Gibran mengaku jika dirinya adalah pemilik akun X dengan username RKGBRN yang sempat dimention oleh Kaisang Pangarep sebelumnya. Fakta tersebut sontak membuat netizen yakin bahwa akun tersebut milik Gibran. Namun hingga dibuat video ini, Gibran belum memberikan klarifikasi itu semua. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Baik sahabat sekalian, kita sudah tentu menyaksikan video-video tadi, dan saya sendiri merasa bahwa kok ini bisa terjadi ya, sangat tidak masuk akal kok bisa. Dan kalau benar itu adalah postingan Mas Gibran, yang saya pikirkan pertama adalah bagaimana perasaan Pak Prabowo dan bagaimana mereka berdua ini sebentar lagi akan dilantik. Kalau benar ini adalah postingan Gibran, berarti Gibran itu kok bisa ya, tidak bisa kita bayangkan ya, mungkin tampilan di publik itu sangat santun, tetapi ternyata di belakang seperti itu. Ini kalau benar Gibran yang posting. Tetapi bisa jadi juga ini akunnya lagi dikuasai oleh pihak luar, pihak lain. Mungkin dibajak dan lain sebagainya. Ini juga perlu dipertimbangkan, bisa perlu dicek kembali, dan tentunya orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Dan hingga sekarang kita belum bisa mendapatkan konfirmasi dari pihak Gibran. Apakah benar itu akun miliknya, atau akunnya lagi dikuasai pihak luar, pihak lain, atau lagi dibajak dan seterusnya. Tapi kalau memang benar itu adalah perbuatan Gibran, siapapun dia dengan membaca postingan itu tidak bisa memaafkan itu. Sayang sekali Pak Prabowo kalau memang benar demikian. Baik sahabat sekalian, mungkin ada yang ingin berkomentar terkait video-video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum sempat memberikan dukungan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya.